aku akan mempresentasikan tentang merencanakan masa depan, pentingnya anggaran dalam mencapai tujuan finansial. Dengan saya sendiri, Oktaviana Debbie Manapa dengan NIM 11241016. Oke, mengapa merencanakan masa depan itu penting? 1. Memberikan arah dan tujuan yang jelas. Rencana membantu kita menentukan apa yang ingin kita capai sehingga kita dapat hanya mengalir tanpa tujuan dalam hidup. Yang kedua, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dengan rencana jelas. Kita bisa mengevaluasi pilihan berdasarkan apa pilihan tersebut membawa kita lebih dekat dengan tujuan. Apa itu anggaran? Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematik untuk periode waktu tertentu, biasanya dalam bentuk perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen keuangan yang membantu organisasi atau pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif. Yang pertama, perkiraan pendapatan sumber-sumber penghasilan yang diharapkan. Periode waktu jangka, waktu berlakunya anggaran seperti bulanan, tahunan, dan lain-lain. Yang kedua, perkiraan pengeluaran biaya-biaya yang direncanakan. Tujuan keuangan apa yang ingin dicapai dalam periode tersebut. Yang terakhir, mengendalikan pengeluaran, memprioritaskan kebutuhan versus keinginan. Yang ketiga, mengantisipasikan masalah keuangan. Dan yang terakhir, mencapai tujuan finansial jangka panjang dan jangka pendek. Manfaat membuat anggaran. Yang pertama, meningkatkan kesadaran finansial. Anggaran membantu Anda memahami dengan tepat kemana uang Anda mengalir, membuat Anda lebih sadar akan pola pengeluaran. Yang kedua, mengendalikan pengeluaran dengan batasan yang jelas. Anda lebih mampu menahan diri dari pembelian impulsif dan fokus pada prioritas. Yang ketiga, menetapkan dan mencapai tujuan keuangan. Anggaran memberikan kerangka kerja untuk mewujudkan rencana finansial jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah-langkah anggaran. Yang pertama, tentukan tujuan keuangan. Yang pertama, identifikasi tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, prioritaskan berdasarkan kepentingan dan urgensi. Yang kedua, hitung total pendapatan, yaitu kumpulan informasi semua sumber penghasilan. Pastikan menggunakan angka pendapatan bersih seperti setelah pajak. Dan identifikasikan dan kategorikan pengeluaran. Pengeluaran tetap seperti sewa, cicilan, dan asuransi. Dan pengeluaran variabel seperti makanan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pengeluaran musiman atau tahunan, liburan, perayaan. Analisis pola pengeluaran saat ini. Yang pertama, telusuri pengeluaran beberapa bulanan terakhir. Dan yang terakhir, identifikasi area pemborosan atau pengeluaran berlebihan. Lanjut, buat rencana alokasi dana. Tetapkan batas pengeluaran untuk setiap kategori. Terapkan metode seperti 50, 30, dan 20. Kebutuhan, keinginan, tabungan jika sesuai. Dan siapkan dana darurat. Alokasikan sebagai pendapatan untuk dana darurat. Targetkan 3-6 bulan pengeluaran sebagai cadangan. Dan alokasikan untuk tabungan dan investasi. Tentukan jumlah atau persentase pendapatan untuk masa depan. Sesuaikan dengan tujuan keuangan jangka panjang. Dan yang terakhir, evaluasi dan sesuaikan tinjauan anggaran setiap bulan. Lakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi atau prioritas. Hubungan anggaran dengan tujuan finansial. Anggaran dan tujuan finansial memiliki hubungan yang erat dan saling menguatkan. Anggaran berfungsi sebagai jembatan operasional yang menghubungkan kondisi keuangan saat ini dengan tujuan finansial yang ingin dicapai di masa depan. Berikut anggaran sebagai alat perwujudan tujuan, yaitu ada konkretasi tujuan. Anggaran mengubah tujuan finansial yang abstrak menjadi langkah-langkah praktis yang dapat dijadikan sehari-hari. Ada juga prioritas yang terukur. Tujuan finansial menjadi lebih jelas ketika dialokasikan dalam anggaran, membantu menentukan mana yang harus didahulukan. Dan ada fondasi disiplin. Anggaran menciptakan struktur dan batasan yang diperlukan untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Dan ada juga mekanisme pelacakan. Anggaran memungkinkan evaluasi berkala terhadap kemajuan dalam mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan. Dan yang motivasi keuangan. Tujuan finansial memberikan arah strategis
untuk keputusan alokasi dana dalam anggaran. Yang terakhir ada motivasi konsisten. Tujuan yang jelas membuat proses penganggaran lebih bermakna dan meningkatkan komitmen untuk menjalankan. Contoh tujuan finansial dan cara menganggarkannya, yaitu ada dana darurat, menyiapkan dana untuk keadaan darurat seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis tak terduga. Yang kedua, pensiun, mempersiapkan dana untuk masa pensiun. Yang ketiga, pembelian rumah, menabung untuk uang muka pembelian rumah. Yang keempat, ada pendidikan, menabung untuk biaya pendidikan anak. Yang kelima, pelunasan hutang, melunasi hutang kartu kredit atau pinjaman. Yang terakhir, pembelian kendaraan, menabung untuk membeli kendaraan. Cara menganggarkannya tujuan finansial. Yang pertama, menetapkan tujuan spesifik. Menentukan jumlah yang Anda butuhkan, tetapkan tenggat waktu yang jelas. Yang kedua, hitung jumlah yang diperlukan, bagi jumlah total dengan periode waktu. Contoh, misalkan 50 juta ditambah 36 bulan sama dengan 1,39 juta per bulan. Yang ketiga, buat sistematis, otomatis. Siapkan transfer otomatis ke rekening tabungan terpisah. Lakukan transfer segera setelah menerima gaji. Yang terakhir, pisahkan rekening untuk tujuan yang berbeda. Kesalahan umum dalam mengelola anggaran. Yang pertama, tidak membuat anggaran yang realistis. Menetapkan target pengeluaran terlalu ketat yang mustahil diikuti. Tidak membuat perhitungan pengeluaran tidak terduga. Mengabaikan pengeluaran musiman seperti pajak tahunan, hari raya. Yang kedua, tidak melacak pengeluaran. Tidak mencatat pengeluaran kecil yang bisa terakumulasi. Tidak meninjau catatan keuangan secara berkala. Yang ketiga, tidak memiliki dana darurat, mengabaikan pentingnya dana darurat, menggunakan dana darurat untuk pengeluaran non-darurat. Yang terakhir, tidak mengisi kembali dana darurat setelah digunakan. Kesimpulannya, anggaran adalah rencana keuangan yang berisi estimasi, pendapatan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Tujuannya adalah untuk mengatur penggunaan sumber daya efektif dan efisien, mendukung pencapaian serta mencegah pemborosan. Dengan anggaran yang baik, individu, organisasi, maupun pemerintah bisa mengontrol keuangan, membuat prioritas, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Oke, thank you semuanya. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you very much. Salam semuanya.